Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kita sering dengar ribut-ribut soal sholat tarawih, milih 8 atau 20 rakaat. Makanya ini saya jelaskan pelan-pelan. Kasus tarawih ini menarik, karena sejarahnya Nabi itu sangat berhati-hati betul soal sholat ini. Dalam riwayat Bukhari Muslim, Nabi itu malam pertama Ramadan keluar ke masjid untuk tarawih. Sahabat pada ikut jamaah. Besoknya jamaah makin membludak. Tapi di malam berikutnya, Nabi justru sengaja tidak keluar ke masjid. Beliau tetap di rumah, sholat sendiri. Sahabat bingung nungguin. Nabi itu sadar kalau sahabat pada nunggu di luar masjid. Pagi harinya Nabi pidato. Saya tahu tadi malam kalian nunggu saya buat jamaah sholat. Demi Allah, saya bukannya malas keluar. Nabi menjelaskan alasannya yang sangat luar biasa. Dan ini menunjukkan kasih sayang Nabi kepada umatnya. Saya itu mencintai sholat malam, kata Nabi. Tapi saya tidak ingin sesuatu yang asalnya sunnah, nanti malah dianggap wajib oleh kalian. Nabi takut kalau beliau terus memimpin jamaah, Allah akan menurunkan wahyu mewajibkan tarawih. Kalau jadi wajib umat yang repot, makanya Nabi berhenti. Semenjak itu, di sisa zaman Nabi dan masa Abu Bakar, sholat tarawih itu pisah-pisah. Ada yang sholat sendiri, ada yang jamaah kecil-kecilan di pojok masjid, tidak ada imam tunggal. Mereka menikmati ibadah masing-masing tanpa beban bahwa ini harus kumpul satu komando. Umat saat itu bebas merdeka. Lalu masuklah zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Umar melihat di masjid kok orang sholatnya gerombol-gerombol sendiri. Ada yang imamnya si A, ada yang si B. Umar itu cerdas, beliau mikir, wah ini kalau disatukan di bawah satu imam dengan 20 rakaat, pasti lebih rapi dan bagus kelihatannya. Akhirnya Umar mengumpulkan jamaah dengan satu imam, Ubay bin Ka'ab, sholat 20 rakaat. Apakah Umar mengarang agama? Tidak. Umar pakai dasar logika fikih yang kuat. Nabi memang tidak nyuruh 20 rakaat, tapi Nabi tidak pernah membatasi jumlah rakaat sholat malam. Logikanya kan begitu, paham ya? Dasar yang dipakai Umar itu namanya hadis am atau dalil umum. Nabi itu sering ngendikan, sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Nabi kan tidak ngomong batas maksimalnya. Jadi mau sholat berapapun boleh. Karena aturannya bebas, ya Umar milih 20 rakaat biar malam Ramadan makin hidup. Nah, jadi kalau ditanya dalilnya 20 rakaat apa? Ya dalil anjuran sholat sunnah secara umum itu tadi. Sholat itu kan perbuatan baik, jadi memperbanyak sujud itu bagus. Yang penting jangan saling menyalahkan. Yang sholat 8 rakaat ya punya dasar. Karena Nabi sholat malamnya sekitar segitu rakaat. Makanya perdebatan 8 atau 20 itu sebetulnya tidak perlu sampai bikin musuhan. Dua-duanya sah. Yang nggak sah itu yang nggak sholat tapi ikut ribut. Sayangnya sekarang ini banyak yang terlalu fanatik. Padahal dulu para ulama itu santai saja beda pendapat. Nggak sampai saling menyesatkan umat. Termasuk soal formasi sholat. Ada yang milih sholat 4 rakaat 1 salam, ada yang 2 rakaat 1 salam. Jangan anti sama yang 4 rakaat salam. Semuanya ada jalur ilmunya. Jangan mentang-mentang beda tradisi langsung bilang bid'ah. Ngaji itu yang luas, biar nggak kagetan melihat perbedaan ini. Sama kayak tradisi teman Muhammadiyah dan kawan NU. Berbeda itu hal yang biasa saja. Islam itu luas. Yang harus dijaga itu kerukunan. Tugas ulama itu menjaga konstitusi agama supaya tetap sejuk. Jangan malah ulamanya ikut-ikutan ngomporin umat biar pada ribut soal hal furu'iyah macam begini. Saya itu kadang resah lihat fenomena sekarang. Banyak kelompok Islam di Indonesia yang terlalu gengsi-gengsian soal imam sholat. Merasa kalau bukan kelompoknya yang jadi imam, mending nggak usah jamaah di situ. Makmum maunya dipimpin imam golongannya sendiri. Ini kan bahaya betul buat umat kita. Banyak imam masjid yang nemuin saya cerita betapa susahnya ngatur jamaah sekarang. Semua pada punya standar imam yang berlebihan. Merasa paling suci, merasa kelompoknya paling sah sholatnya. Akhirnya masjid malah jadi tempat perpecahan, bukan tempat pemersatu umat. Ini sungguh salah kaprah. Memang ada hadis tentang fadilah atau keutamaan jadi imam sholat. Pahalanya besar. Tapi kita sering lupa, Nabi itu juga sangat memuji sifat tawaddu. Menjadi makmum dan ikhlas dipimpin orang lain itu juga keutamaan luar biasa. Jangan-jangan pahala tawadhu itu lebih besar nilainya di mata Allah. Makanya orang alim yang mau jadi makmum itu sangat top. Dia meredam egonya demi persatuan umat. Ulama harus mengajarkan nilai ini. Jangan biarkan umat terpecah cuma karena ambisi rebutan posisi imam atau beda jumlah rakaat. Agama ini turun untuk memudahkan dan menyatukan, bukan bikin kita stres. Kejadian perpecahan semacam ini sudah mulai banyak di kota besar.
Bikin jamaah sendiri, masjidnya karuan sepi karena meyakini jamaah bareng kelompok lain itu nggak sah. Saya tegas menentang sikap yang begini. Sebagai ulama, saya harus tunjukkan pada umat jalan yang jauh lebih toleran dan rukun. Syarat sholat itu yang penting rukun dan syarat sahnya terpenuhi. Menghadap kiblat, suci dari najis, baca Al-Fatihah, ruku, sujud. Kalau itu sudah beres, ya sudah sholatnya sah. Tidak usah ditambahi syarat harus satu golongan. Mari kembalikan ibadah ini pada kelapangan dan kemudahan beragama. Jadi kesimpulannya mau sholat tarawih 8 rakaat silahkan, itu bagus. Mau 20 rakaat juga silahkan, itu bagus banget. Yang nggak bagus itu yang cuma nonton TV atau tidur pas waktu tarawih. Malah ikut komentar ribut. Ayo kita nikmati bulan Ramadan ini dengan ibadah yang rukun, damai, dan gembira. Semoga penjelasan sholat tarawih ini bisa bikin hati sampean semua lebih lapang. Agama itu mudah, jangan dipersulit. Pegang prinsip ini baik-baik, mari terus belajar dan memperbanyak ngaji. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak telah menonton, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.